Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Nadika Tika dari Fisika UIN di Bandung. Di sini saya akan mensimulasikan kembali mata kuliah elektronika lanjut pertemuan ke-14, yaitu penggunaan sensor infrared. Jadi sensor infrared ini biasa digunakan dalam remote control pada televisi. Nah, ini kita akan membuat dulu kontrol pada remote menggunakan sensor infrared IR. Nah, adapun komponen yang kita butuhkan dalam simulasi kali ini itu Arduino Uno, remote control, sensor infrared, dan kabel jumper. Nah, ini kabel pada sensor infrared ini ada 3 titik, ada 3 pin. Ada pin power, pin ground, dan pin out. Untuk pin power ini dihubungkan dengan pin pada Arduino Uno 5 volt, kemudian pin ground dihubungkan dengan ground pada Arduino Uno, dan pin outnya sebagai outputnya dihubungkan ke sensor, ke pin A0. Nah, kemudian kita di sini akan mensimulasikan dengan memasukkan kode. Jadi ini in sensornya dihubungkan ke pin A0, kemudian infrarednya sebagai sensor, dekode ini untuk mendekode data. Nah, untuk setupnya ini serial bridging karena ini akan diambilkan nilai. Untuk serial, infrared enable-nya mulai menerima data, dan untuk prelude-nya infrared resume-nya terima data selanjutnya. Jadi nanti pada saat kita memencet nomor-nomor ini akan muncul data-data yang berbeda. Nah, sesuai dengan tipe remote-nya, nilai datanya juga akan berbeda. Jadi pada tipe remote LG ataupun Sharp ataupun Samsung itu akan berbeda nilai dari tiap tombolnya. Misalnya kita akan mensimulasikan dulu. Ini untuk nomor 1, ini start simulation. Nah, dan kita akan melihat pada serial monitor. Misalnya kita memencet nomor 1. Ini akan muncul nilai 16582903. Dan kita misalkan memencet nomor 2 dan mengeluarkan nilai yang berbeda juga. Nomor 3 juga berbeda, 4, 5, dan seterusnya. Ini akan menampilkan nilai yang berbeda-beda, kode yang berbeda-beda. Sehingga pada tiap remote pun beda merek akan berbeda nilainya. Nah, untuk nilai-nilai ini itu akan dijadikan sebagai data serial database. Nah, yang database ini nantinya akan dijadikan inputan logika pada beberapa pengaplikasian yang menggunakan remote control, entah itu televisi ataupun remote control pada mainan mobil-mobilan ataupun lainnya. Nah, misalnya, untuk pengaplikasian remote ini cukup sekian. Selanjutnya kita akan lanjut ke pengaplikasian remote ini. Nah, selanjutnya itu pengaplikasian remote pada motor DC ataupun bisa disebut mobil-mobilan ya. Nah, ini pengaplikasian remote ini menggunakan rangkaian motor DC, motor mobil robot. Jadi di sini digunakan IC L293D dan 2 buah motor DC. Kemudian tidak lupa di sini ada sensor infrared. Jadi sensor ini itu nantinya dihubungkan. Jadi remote ini mengirimkan sinyal dan akan diterima. Kemudian sinyal ini akan dibaca dan sinyal tersebut dilogikakan menggunakan pengkodingan dan akan mengeluarkan sinyal yang berupa perintah dari pengkodean tersebut. Nah, untuk komponen yang diperlukan itu tentunya kita menggunakan Arduino Uno, breadboard, IC, 2 buah motor DC, dan kemudian infrared. Jadi untuk
rangkaiannya ini sesuai dengan yang sudah pernah dipelajari. Untuk motor 1 dan motor 2 ini dihubungkan dengan masing-masing pin yang ada pada Arduino Uno. Jadi misalnya ini untuk enable 1 dan 2 dihubungkan ke pin nomor 13 dan enable 3 dan 4 dihubungkan ke pin nomor 9. Kemudian untuk input satunya dihubungkan ke pin 13, enable-nya ke 11, kemudian ini PCC dan ground pada motor DC dihubungkan dengan output 1 dan output 2, kemudian ini ground, nantinya dihubungkan dengan ground yang ada di sini, dihubungkan ke sini, dan ini dihubungkan ke pin ground pada Arduino Uno. Nah, sedangkan untuk pada ground yang di sensor infrared ini dihubungkan dengan hubungan yang tadi, ground yang tadi, satu jejar. Nah, kemudian selanjutnya untuk input 2-nya dihubungkan dengan pin nomor 12 dan ini sebagai power ini dihubungkan ke ini. Power 5 volt. Dan yang ini pun sama, power ini dihubungkan ini menggunakan jalur ini ke 5 volt. Nah, kemudian jalur ini tuh dihubungkan juga dengan sensor infrared ini pada kaki infrared power. Kemudian selanjutnya untuk inputan 4-nya dihubungkan dengan pin nomor 8 dan untuk ground dan VCC pada terminal 2-nya dihubungkan dengan output 3 dan 4. Selanjutnya untuk ground-nya dihubungkan dengan jalur ground antara ground Arduino Uno dan ground sensor infrared. Kemudian untuk inputan 3-nya dihubungkan dengan pin nomor 9 dan untuk enable 3-4-nya dihubungkan nomor pin 10. Kemudian nanti pin-pin ini akan digunakan pada pengkodingan sesuai perintah logika. Itu harus sesuai dengan apa yang kita simpan, apa yang kita pilih di pin-pin ini. Jangan sampai tertukar, karena kalau misalkan tertukar, pengkodingannya tidak akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan gitu. Dan motornya ini tidak akan berjalan sesuai dengan perintah yang diperintahkan. Nah, selanjutnya setelah rangkaiannya selesai, kita bisa langsung mengkode atau membuat pengkodean. Dan tidak lupa IC yang kita gunakan yaitu L293D. Karena beda IC akan beda lagi pinnya. Misalnya langsung kita ke pengkodean. Nah, ini untuk pengkodeannya ada beberapa pengkodean yang dibuat. Nah, untuk in kiri atau motor kiri dihubungkan ke pin 13 dan 12. Untuk in kanannya 9 dan 8, sedangkan untuk enable 1 dan enable 3-4-nya dihubungkan ke pin 11 dan 10. Kemudian untuk sensor infrared remote-nya ini, in sensornya ini dihubungkan ke A0, ya. Kemudian infrared sensornya. Nah, decode actual data. Nah, kemudian untuk void setupnya ini pin modenya kiri 1, kiri 2, sampai kanan 1 sampai 2 itu sebagai output dan enable-nya itu sebagai output juga. Nah, sedangkan void loop-nya karena kita menampilkan ini dalam serial monitor, kita akan menampilkan serial print data value hasil. Nah, kemudian terima data dengan enable maksimal 255. Nah, ini tadi data yang tadi kita pakai. Jadi untuk database ini adalah data yang dihasilkan dari tiap tombol yang digunakan. Nah, misalnya untuk nilai 1659103 ini belok kiri, ya, atau nomor 6. Untuk nomor 4 itu 1660738 itu belok kanan. Kemudian untuk nomor 2 itu 1661543 itu maju. Kemudian untuk nomor 8 1661963 itu akan mundur rodanya. Kemudian selain itu akan diam. Jadi selain nomor 2684, roda ini akan diam, tidak akan maju, tidak akan mundur, tidak akan belok.
Nah, selanjutnya setelah pengkodean selesai, kita bisa langsung men-start simulation untuk simulasi kali ini. Nah, setelah simulation, dan kita harus melihat juga di serial monitornya agar kita mengetahui apakah motor itu bergerak maju, mundur, belok kanan, belok kiri, ataupun diam. Ini misalnya kita akan klik nomor 2. Nah, ini sesuai dengan database yang kita gunakan. Pada database nomor 2 ini, maka motor akan maju. Motor DC akan maju. Nomor 6. Nah, dengan database 16607.383 ini, maka motor DC itu akan belok kanan. Dan kemudian nomor 4, nah dengan data B16591.063 ini, maka motor akan belok kiri. Dan jika kita memencet nomor 8 pada remote, dengan database 1661963 ini, motor ini akan mundur. Dan selain dari 4 nomor itu, misalnya kita memencet nomor 5. Nah, motor akan diam. Jadi dengan database 166237003 ini, motor akan diam ataupun memencet nomor lain selain nomor 2684, ini motor akan diam. Karena database-nya tidak kita masukkan pada pengkodean. Oke, itu untuk percobaan yang kedua. Dan untuk percobaan yang ketiga, jadi selain pengaplikasian pada motor DC atau mobile follower ini, kita juga bisa mengaplikasikan pada lampu arus AC. Kita lanjut ke rangkaian selanjutnya. Nah, ini adalah rangkaian lampu AC yang bisa digunakan di rumah tangga ataupun peralatan rumah lainnya. Karena arus AC ini adalah arus yang sering digunakan di kehidupan sehari-hari gitu. Nah, untuk peralatannya atau komponen-komponennya yang diperlukan itu ada beberapa komponen yang kita perlukan. Yang pertama itu tentunya ada remote dan sensor infrared, tentunya itu adalah komponen yang penting. Kemudian ada Arduino Uno, kemudian ada relay 3 buah, kemudian ada lampu bohlam atau light bulb, kemudian ada generator AC. Nah, untuk pengaplikasiannya dibuat lagi untuk sensor infrarednya dihubungkan dengan pin-pin yang sebelumnya sama. Untuk VCC dihubungkan ke 5 volt, untuk ground dihubungkan ke pin ground, dan untuk outputnya dihubungkan ke pin A0. Ini pin-nya bisa A0, bisa A1, ini bebas, asal nanti decodingannya sesuai dengan pin yang kita masukkan. Nah, selanjutnya kita membuat 3 buah relay ini dihubungkan satu sama lain ke lampu dan generator AC ini. Jadi ini tuh generator AC ini tuh sebagai sumber dari listriknya, dan nanti akan relay ini akan mengatur arus yang muncul gitu menggunakan Arduino Uno. Jadi nanti dari outputan remote ini nanti akan diterima oleh sensor infrared, dan nanti akan dibaca oleh Arduino Uno sesuai. Nanti setelah dibaca, nanti Arduino ini akan menyampaikan informasi yang diterima ke relay-relay ini dan menghidupkan mana saja lampu yang harus hidup, lampu yang harus mati, dan kapan lampu itu hidup bareng-bareng, menyala secara bersamaan. Jadi untuk relaynya ini, untuk groundnya dihubungkan ke terminal 5, kemudian terminal 5 juga dihubungkan dengan terminal 5 yang
relay yang kedua dan ketiga, kemudian untuk terminal 6-nya dihubungkan dengan terminal 1 pada like, dan terminal 2-nya ini dihubungkan dengan LDR. Nah, sedangkan untuk VCC ini dihubungkan dengan terminal 1. Nah, itu nantinya terminal 1 ini berhubungan dengan terminal 6 ini ke VCC pada lampu ini. Yang terminal 1 ini sebagai VCC, jadi ini disusun sebagai paralel. Nah, selanjutnya juga sama, kemudian terminal 12 dihubungkan dengan terminal 1 sebagai VCC, kemudian ini juga sama sebagai VCC dan arus VCC ini dihubungkan ke VCC pada lampu. Nah, selanjutnya untuk pin terminal 8-nya ini dihubungkan dengan pin pada Arduino Uno. Untuk relay yang pertama dihubungkan dengan pin nomor 10, relay kedua dihubungkan ke pin 9, dan relay ketiga dihubungkan dengan pin nomor 8. Selanjutnya juga untuk tiap terminal 6-nya ini dihubungkan dengan VCC pada lampu. Nah, setelah itu ground pada lampu kedua dan ketiga juga dihubungkan dengan ground pada lampu pertama. Misalnya untuk lampu kedua, groundnya dihubungkan ke ground lampu pertama, untuk ground lampu ketiga dihubungkan juga dengan ground lampu kedua. Nah, setelah itu di ground lampu pertama ini dihubungkan dengan arus ground pada generator AC. Nah, setelah semua rangkaiannya selesai, kita bisa langsung melakukan pengkodean pada kode di interpreter ini. Nah, ini untuk pembacaannya, misalnya. Nah, ini untuk in lampu 1, lampu 2, dan lampu 3-nya kan ini dihubungkan dengan pin 8, pin 9, dan pin 10. Jadi pin lampu 1-nya itu yang bawah, lampu 2-nya itu yang tengah, lampu 3-nya itu yang atas. Nah, kemudian untuk sensornya ini, sensornya dihubungkan ke pin A0. Nah, untuk file setupnya ini lampu 1, 2, 3-nya sebagai outputan. Nah, untuk pembacaan kodenya, jadi jika data value-nya 165829903, ini lampunya akan 1 yang nyala. Jika data value-nya 1661543, ini maka lampunya 2 yang nyala. Dan jika lampunya data value-nya 16615992223 ini, maka lampu 3-nya akan menyala ketiga-tiganya. Dan 3 lampu nyala. Dan jika memasukkan data value 166233709, ini semua lampu akan menyala secara berbarengan. Dan jika selain itu, maka lampunya akan padam. Nah, nanti kita akan mengetahui mana yang lampu akan menyala 1, lampu menyala 2, lampu menyala 3, dan lampu semuanya menyala. Jadi lampu 1, lampu 2, lampu 3 ini akan menyala sesuai dengan pengetikan pada remote control yang kita buat ini. Selanjutnya kita akan men-start simulation untuk mengetahui apakah percobaannya berhasil ataupun tidak. Misalnya kita akan memencet tombol nomor 1. Nah, maka pada lampu nomor 1 ini akan menyala. Lampu 1 dengan memencet nomor 1 sesuai dengan database yang kita gunakan, maka akan menyala. Jadi database itu tidak mutlak, kita bisa mengganti sesuai dengan keinginan. Sesuai keinginan, asal database yang di remote itu sesuai, karena tiap remote itu memiliki database yang berbeda. Kemudian misalnya kita mencet nomor 2. Nah, maka akan lampu yang kedua itu akan menyala. Dan lampu ketiga, lampu ketiga ini yang akan menyala. Jadi ini lampu 1, lampu 2, lampu 3 sesuai dengan urutan nomornya. Misalnya kita nomor 5 ya. Nah, untuk mencet nomor 5 ini semua lampu akan menyala. Dan misal selain dari keempat nomor itu, selain dari keempat 1, 2, 3, 5 ini, maka lampu akan berhenti secara bersamaan. Nah, seperti itu. Jadi prinsip kerjanya ini ada pada pengkodean database yang kita gunakan pada pengkodingan. Jadi
Kalau misalnya kita mau menggunakan nomor 789, jadi kita harus menggunakan database yang pada nomor 789 sesuai yang terbaca. Jika kita ingin menggunakan nomor lainnya, itu sesuaikan saja dengan database yang terbaca sebelumnya pada kontrol remote yang pertama itu mengeluarkan database tiap nomor. Ya, jadi itu mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk mata kuliah elektronika lanjut ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.